Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terakhir ya, sebagai materi tambahan sebelum kalian melaksanakan UAS di minggu depan ya. Materi terakhir ini adalah tentang perencanaan manajemen secara manajerial ya. Jadi sebelum Ibu masuk terlebih dahulu ke pertemuan 7 ini, Ibu akan melakukan sebuah review sama kalian ya tentang pentingnya sebuah tujuan dan juga rencana ya. Jadi tujuan dan rencana dalam sebuah organisasi itu adalah sebagai sebuah alasan ya, alasan untuk proses pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian seperti yang udah Ibu mention di pertemuan sebelumnya bahwa rencana itu isinya adalah berbagai macam standar kerja, operasional, prosedural yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah panduan ya, panduan untuk apa Bu? Panduan untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan operasional ya. Nah, kemudian kaitan antara tujuan dan rencana dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi tujuan dalam suatu organisasi itu adalah sebagai sebuah keadaan masa depan ya yang diinginkan, yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya, makanya tadi ada yang namanya rencana. Rencana itu isinya panduan-panduan atau blueprint bahasa kerennya ya. Blueprint yang menentukan seberapa banyak sih sumber daya yang dibutuhkan, SDM-nya harus berapa, dari budgetingnya harus berapa, kemudian misalnya waktu produksinya berapa lama gitu ya. Nanti tiba-tiba untuk sumber dayanya perlu di-training nggak ya untuk meningkatkan kompetensi, nah misalnya seperti itu. Kemudian schedulingnya atau penjadwalannya, dan juga berbagai macam tindakan lain gitu ya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Begitu ya. Makanya butuh yang namanya perencanaan ya sebagai sebuah sarana ya untuk mencapai tadi fungsi-fungsi dari sebuah manajemen ya. Nah, maka dari itu perlu dalam sebuah manajemen itu yang namanya ini strategi ya. Nah, strategi di sini ada definisi secara konstitusional ya dari Griffin dan juga Duff. Nah, di sini adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi ya, ini menurut Griffin. Nah, kalau menurut Duff gitu, strategi adalah rencana umum dari tindakan-tindakan yang ditujukan sebagai pencapaian tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan ya. Nah, atau dengan kata lain bisa kita apa ya, simpulkan bahwa strategi itu adalah sebagai bagian dari organisasi bisnis ya, di mana strategi ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan ya, harus eksis, harus long last, harus lama ya dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, dan yang pasti harus bisa memberikan value proposition, harus memberikan uniqueness, harus memberikan manfaat ya, manfaatnya itu harus lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsumen in order gitu ya untuk memenuhi tadi kebutuhan-kebutuhan dari konsumen kita begitu ya. Jadi strategi ini penting gitu ya bagi sebuah organisasi gitu ya, karena strategi-strategi ini biasanya akan menjadikan keuntungan yang pertama itu adalah dari segi legitimasi ya. Di situ akan ada berbagai macam penjabaran ya tentang kapan organisasi berdiri, sejarah organisasi, alasan keberadaannya, kemudian juga sumber-sumber motivasi dan komitmen dari sebuah organisasi, dan juga SDM-SDM-nya ada di situ ya dalam sebuah strategi. Jadi strategi ini juga bisa memotivasi dan juga mengurangi
kepastian. Kemudian juga strategi ini adalah sebagai pedoman atau panduan. Panduan untuk bertindak, memberikan arah, direction, fokus perhatian pada sebuah target tertentu gitu ya. Jadi mengarahkan ke uh, arah yang penting gitu ya. Jadi put first thing first duluan ya, mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, yaitu duluan yang dilakukan begitu. Kemudian strategi ini juga bisa dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memilih suatu keputusan gitu. Jadi bisa juga sebagai sarana ya untuk mempelajari apa yang organisasi ingin capai, kemudian juga membuat keputusan-keputusan ya, kebijakan internalnya, kemudian juga peran-perannya ya, peran manajer apa, peran manajer promosi apa, peran manajer finansial apa, stafnya bagaimana. Nah, itu diatur termasuk juga struktur-strukturnya ya. Kemudian yang terakhir adalah standar kinerja KPI ya. Indeks kinerja ya, bagus atau enggaknya gitu ya. Key Performance Index ya, KPI itu ya. Jadi itu pentingnya sebuah strategi bagi sebuah perusahaan ya. Penting juga gitu ya, manajemen itu melakukan sebuah manajemen pada sebuah strategi-strategi tadi, namanya adalah manajemen strategis ya. Itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Lingkungannya ada apa aja, Bu? Banyak ya, kalau kalian ingat SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu adalah lingkungan-lingkungan yang harus aware ya, harus diawasi, harus kita benar-benar pantau gitu ya, karena ya itu memang modal utama eksistensi dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan begitu ya. Nah, lanjut lagi kalau misalnya kita bicara tentang perencanaan strategis ya, jadi itu adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai macam pembahasan ya. Ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah kondisi pasar, kemudian yang kedua adalah kebutuhan pelanggan, ketiga adalah kekuatan dan kelemahan pesaing, keempat kondisi sosial politik, kelima hukum dan ekonomi, 6 perkembangan teknologi ya, ketujuh adalah sumber daya. Contohnya gimana, Bu? Nah, kalau misalnya minggu lalu kita ambil Gojek ya, biar align juga sekarang kita ambil Gojek ya. Gojek kondisi pasarnya gimana pada saat itu ya? Pada saat itu belum ada sama sekali kan platform transportasi online. Wah, jelas dong kondisi pasarnya masih terbuka lebar ya. Masih belum ada pesaing pada saat itu ketika Gojek muncul. Ya, jadi kondisi pasarnya masih terbuka lebar, ya dia pioneernya untuk di Indonesia. Ya, lambat laun muncul ya, ada Grab, kemudian ada Uber, sekarang ada Maxi atau Maxim ya. Nah, itu. Jadi pada saat itu kondisi pasarnya masih terbuka lebar bagi Gojek. Kemudian yang kedua adanya kebutuhan pelanggan. Ya, kebutuhan pelanggan ya Gojek ya memberikan ini ya sarana transportasi online yang memudahkan para pekerja-pekerja di kota besar yang sangat dinamis, ngejar waktu ya, tapi kan kota besar itu rata-rata macet, makanya kebutuhannya ya bukan lagi metro mini, bukan lagi angkot, bukan lagi bis ya, tapi pada saat itu adalah go ride atau motor yang bisa selap-selip ya pada saat itu menembus kemacetan gitu. Kemudian yang ketiga adalah cek juga kekuatan dan kelemahan pesaing. Ketika Gojek muncul, belum ada ya pada saat itu jasa transportasi online tuh belum ada. Adanya juga ojek offline ya, atau yang bisa kalian ingat adalah ojek pangkalan begitu. Kemudian kondisi sosial masyarakatnya ya tadi ya, masyarakat kota besar, orang-orang kantoran, kemudian sosialnya itu adalah macet, ya pengennya dapat transportasi yang cepat, nyaman, aman, ya itu di provide lah sama Gojek. Kemudian dari segi politik pada saat itu juga masih memungkinkan ya
tidak ada regulasi yang menyulitkan pada saat itu, secara hukum juga diperbolehkan oleh negara pada saat itu, karena memang Gojek sendiri sudah mereview apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan legitimasi secara hukum di Indonesia untuk beroperasinya gimana. Nah itu dia buat betul-betul gitu ya, sudah dipersiapkan sehingga pada saat didaftarkan gitu ya, ya mungkin hanya perlu revisi-revisi sedikit, nah akhirnya secara hukum Gojek berlaku di Indonesia begitu. Kemudian juga secara ekonomi gitu ya, ya Gojek juga memberikan pendapatan loh gitu-gitu juga ya sama Indonesia gitu. Banyak juga pengangguran-pengangguran yang akhirnya bisa bekerja lagi, modal cuman motor, kemudian juga punya smartphone, dia udah bisa jadi mitra Gojek. Dan yang keenam, adanya perkembangan teknologi. Udah pasti ya, tadi orang kita base-nya juga secara online berdasarkan smartphone, berarti ya automatically gitu ya, Gojek itu udah aware banget sama penggunaan perkembangan sebuah teknologi gitu. Dan yang ketujuh adalah sumber daya ya. Sumber daya di Gojek udah jelas pasti adalah orang-orang terpilih gitu ya. Jadi nggak sembarang orang juga yang bisa kerja di Gojek, termasuk mitranya ya. Pasti ada ketentuan-ketentuan khusus di mana seseorang bisa menjadi mitra atau driver Gojek gitu. Ya, yang pasti mah harus bebas narkoba, mungkin juga tidak ada sangkut paut dengan tindakan kriminal gitu ya. Pasti Gojek juga punya kriteria tertentu ya untuk semua mitra, untuk semua pekerjanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk bahas tentang hierarki rencana dari sebuah organisasi ya. Nah, untuk rencana dari sebuah organisasi itu sebenarnya terbagi menjadi 3 ya. Di sini Ibu baru sebutkan 2. Nah, yang pertama itu adalah rencana strategis atau strategic plan. Ini biasanya berisikan tentang how to ya, how to mencapai visi dan misi dari suatu perusahaan. Nah, kalau rencana strategis ini biasanya dilakukan secara konseptual oleh siapa? Oleh manajemen tingkat pertama atau manajer-manajer tingkat pertama, board of director, direktur-direktur, komisaris ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada rencana taktis ya. Rencana taktis itu biasanya untuk middle management atau manajer tingkat pertama ya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah rencana operasional ya, yang berkaitan dengan kegiatan berkelanjutan dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau rencana operasional ini adalah biasanya dilakukan oleh staf-staf, oleh pegawai-pegawai, dan biasanya dikepalai oleh supervisi-supervisi begitu. Ya. Nah, untuk rencana strategis ini, ya, biasanya ini sudah kayak jadi pedoman ya, pedoman atau blueprint ya, blueprint yang mendefinisikan kegiatan-kegiatan dari sebuah organisasi ya. Kemudian juga berkaitan dengan seluruh stakeholder ya. Jadi dari atas sampai bawah itu harus sama tujuannya, nggak boleh berbeda-beda gitu ya. Kemudian untuk yang tadi, yang kedua, rencana taktis ya. Nah, itu dirancang untuk melaksanakan strategi yang utama tadi ya. Jadi kalau strategi yang pertama ini cenderung lebar gitu ya. Nah, kalau taktis itu udah mulai ada divisinya gitu. Ya, siapa-siapa aja yang mau ngerjainnya. Oke. Nah, kalau kita mau ngomongin yang ketiga ya, rencana operasional, nah biasanya untuk tujuan operasional ini hasilnya sifatnya spesifik dan terukur. Misalnya waktunya cuma 1 minggu waktu produksi, kita harus bisa mengukur kira-kira kita harus bisa bikin 1000 pieces. Nah itu contohnya spesifik dan terukur gitu
ya, dan juga harus ada schedulingnya, seminggu kah, sebulan kah, berapa banyak yang diproduksinya, kemudian siapa aja yang mengerjakannya, berapa SDM yang diperlukan. Nah, itu biasanya ada di rencana operasional gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau review lagi ya, jadi strategiknya itu tadi dilakukan oleh top management, taktikal oleh middle management, kemudian operasional itu ya dilakukan oleh supervisi dan juga para pegawainya ya. Aduh, lagi puasa nggak bisa minum, aus. Oke, lanjut. Nah, untuk rencana-rencana operasional itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah rencana sekali pakai atau single use plan ya. Berarti di sini untuk tujuan yang tidak mungkin terulang. Judulnya juga cuma sekali ya. Biasanya programnya itu adalah sekumpulan tujuan dan rencana yang kompleks ya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang paling penting ya, yang urgent biasanya. Oke, contohnya kepanitiaan yang paling simpel lah ya, kepanitiaan. So, panitia PMB 2021 dengan panitia PMB 2022 ya, penerimaan mahasiswa baru. Even di level Unjani aja setiap tahunnya itu pasti ada perombakan ya orang-orang yang di dalamnya. Termasuk juga kepanitiaan, misalnya kepanitiaan training pegawai ya pasti berbeda gitu ya. Tahun 2021 misalnya penanggung jawabnya adalah si A, tahun 2002 penanggung jawabnya adalah si B, ya pasti orang yang di trainingnya juga ada yang sama, ada yang beda gitu ya, pasti akan beda regulasinya gitu. Ya, anggaran pada saat pandemik sama anggaran sebelum pandemik beda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rencana tetap atau berkelanjutan, standing plan. Ya, contohnya adalah kebijakan-kebijakan, peraturan, prosedur-prosedur, gitu ya. Prosedur misalnya ketika kita akan produksi itu nggak bisa tiba-tiba harus diubah gitu ya. Nah, itu harus biasanya berulang ya untuk standing plan ini ya. Karena untuk standing plan ini biasanya kebijakan-kebijakan itu udah jadi panduan umum ya, sehingga di situ panduannya itu bisa memberikan arahan ya bagi orang-orang dalam suatu organisasi, dan juga udah merupakan serangkaian langkah yang biasa digunakan dalam mencapai pekerjaan tertentu gitu. Jadi itu ya tentang si standing plan. Oke, nah jadi kalau misalnya dilihat dari skema rencana gitu ya, rencana itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi di tengah-tengah sini sebenarnya ada si taktikal tadi ya, rencana strategis untuk mewujudkan visi misi, rencana taktis ya untuk mewujudkan visi dalam jangka waktu menengah gitu ya. Kemudian rencana operasional ada yang sekali pakai dan rencana tetap ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya antara rencana strategis dan rencana operasional, yang pasti ya pusat bahasannya juga udah beda ya. Kalau operasional cenderung pada masalah-masalah operasi, masalah-masalah harian ya yang terjadi di proses produksi, biasanya di pusat bahasanya. Sementara strategik adalah untuk waktu yang lebih jangka panjang dan sifatnya adalah konseptual ya. Biasanya ini dilakukan oleh siapa? Tadi ya, karena perencanaan strategik ya pasti dilakukan oleh top manajemen yang mempunyai konsep-konsep tertentu yang visioner ya begitu. Kalau yang masalah pengoperasian kan ini oleh para supervisi, kemudian juga oleh para staf ya atau pekerja. Kemudian sasarannya adalah untuk saat ini. Kalau rencana strategik adalah untuk jangka panjang ya. Nah, kalau batasan-batasannya adalah lingkungan sumber daya sekarang, kalau yang perencanaan strategi adalah lingkungan sumber daya waktu yang akan datang. Ya, jadi di sini udah bisa nge-forecast gitu ya, kayak udah bisa ngeramal ya. Kalau tahun depan kayaknya kita mesti naikin margin 30% misalnya di sini ya. Jadi maksudnya lingkungan sumber daya waktu yang akan datang itu adalah untuk
membatasi perusahaan bahwa kita jangan sampai kalah dari pesaing sehingga kita bisa eksis di waktu yang cukup lama, survive di market, survive di pasaran gitu ya. Nah, hasil yang diperoleh kalau perencanaan operasional karena tadi udah sifatnya adalah berulang, kemudian juga biasanya terukur gitu ya. Nah, biasanya ini untuk penciptaan efisiensi dan stabilitas. Misalnya dalam seminggu harus bisa kapasitas produksi seminggu ya harus segitu, jangan sampai waktu seminggu yang jadi cuma 500. Nah, nggak bisa, jangan gitu ya. Nah, kalau perencanaan strategik adalah untuk pengembangan potensi mendatang. Misalnya tahun 2020 hingga tahun 2021 misalnya kita baru bisa menciptakan satu lini produk, misalnya kaos gitu ya. Kita di manufacture gitu ya ceritanya. Misalnya kaos, oh tahun depan kita nambah deh, misalnya kita bisa produksi celana, kita bisa produksi sepatu misalnya. Nah, itu adalah pengembangan potensi yang akan datang. Kemudian perbedaan informasi, ya dunia bisnis sekarang ya yang saat ini yang terjadi, nah kalau misalnya perencanaan strategi, ya kesempatan di waktu yang akan datang kita harus nge-forecast gitu ya, kita harus melakukan survei, research ya, makanya kalau di perilaku konsumen, kita wajib banget nih nanya-nanya gimana sama konsumen kita tahun depan kira-kira masih mau pakai produk kita atau enggak. Kalau misalnya nggak mau pakai, kenapa? Alasannya bisa dikasih reason why-nya. Nah, itu nanti dikumpulkan si data-data ini untuk menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru untuk masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian pemecahan masalah, nah berdasarkan pengalaman masa lalu gitu ya. Jadi karena tadi sifatnya berulang, kalau perencanaan organisasional gitu ya, jadi ketika ada masalah ya kita bisa flashback aja, oh ya waktu itu penyelesaiannya seperti ini loh, gitu. Jadi nggak mesti cari strategi yang baru, ya beda ketika perencanaan strategik ya, ketika dulu mah nggak ada pandemi gitu ya, nggak ada COVID-19, sekarang ada COVID-19, gimana ya pemecahan masalahnya supaya perusahaan tetap survive, nggak collapse ya, pasti itu beda. Dan dari segi resikonya, karena ini sudah berulang, udah ada pengalaman juga gimana cara buat menanggulanginya, ya pasti dari segi resikonya rendah, sementara perencanaan strategi masih tinggi. Ya. Nah, kemudian kita lanjutin di sini jenis rencana berdasarkan kejelasan rencana ya. Yang pertama adalah rencana spesifik. Oke, rencana spesifik di sini adalah rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi. Contohnya, manajer sudah menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 30%. Selanjutnya, membuat rencana yang jelas seperti prosedur kerja yang spesifik, alokasi anggaran yang ketat, dan penjadwalan yang sudah jelas. Gitu. Jadi semua ini dikerjain sama siapa? Sama top manajemen. Orang-orang yang ada di bawahnya, baik middle management, kemudian juga supervisi dan juga staff, ya udah tinggal ngerjain aja. Mereka nggak bisa secara fleksibel leluasa memberikan ide, ada pendapat, Pak harusnya begini, harusnya begitu, nggak bisa. Jadi ya udah spesifik, ya udah kamu tinggal kerjain aja, itu satu arah ya, dari up down ya, dari atas ke bawah. Nah kemudian yang kedua itu ada rencana direktif, sorry ini harusnya dua ya, direction plan. Nah kalau direction plan ini sifatnya lebih fleksibel gitu ya dalam capaian tujuannya. Nah kalau tadi pokoknya tujuan utamanya itu adalah meningkatkan pangsa pasar 30% aja ya, misalnya tahun depan. Ya, mangga terserah manajer promosi, manajer keuangan, manajer operasional, manajer apalagi ya, research and development, silakan. Caranya terserah. Silakan saya bebaskan sesuai dengan inovasi dan kreativitas masing-masing. Yang penting gitu ya, margin 30% perusahaan di tahun depan bisa tercapai gitu. Ya. Jadi lebih leluasa untuk yang direktif ini. Oke. Lanjut ya. Sedikit lagi ya.
Untuk tingkatan strategi terbagi menjadi 3, corporate level strategy, business unit level strategy, dan yang terakhir adalah functional level strategy. Untuk yang pertama, strategi tingkat korporat ya meliputi seluruh ruang lingkup strategis perusahaan. A to Z-nya tuh udah betul-betul di blueprint-kan ya. Sudah dicetak biru, sudah di panduan ya sebagai direction ya, fungsi direksi atau fungsi pengarah. Jadi lu nggak bisa kalau keluar itu terlalu jauh, nggak boleh, jadi harus back on track lagi gitu ya. Kemudian strategi unit bisnis atau business unit strategi, alternatif strategi yang dijalankan pada jenis bisnis yang dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah strategi tingkat fungsional atau functional level, di mana strategi pada area fungsional tertentu ya. Contohnya tadi fungsi ini ya direktif. Nah, itu bisa digunakan di sini ya, strategi pada area fungsional tertentu. Bagian promosi misalnya pada saat pandemi gini ya, mau promosinya gimana sih gitu. Ya, apakah melalui promosi di offline store, di mana lagi PPKM, orang jarang ke mall, apa mau strategi promosi via online ya, orang-orang tinggal akses via handphone, belanja secara online, masih ada yang beli, kita masih dapat laba. Ya, seperti itu contoh ya. Nah, lanjut adalah 4 langkah proses manajemen strategis. Ya, yang pertama yang pasti harus menetapkan target ya, seperti apa. Kemudian strategi how to mencapai si target tersebut. Ya, kemudian diimplementasikan, kita lakukan ya dengan melakukan persiapan-persiapan administrasi. Budgetingnya berapa, schedulingnya gimana, timingnya berapa lama, jumlah kuantitinya yang mau diproduksi berapa, semua tercatat secara administrasi. Orang-orangnya siapa aja, SDM-nya yang dibutuhkannya berapa, itu ada di administrasi. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian secara strategis. Pengendalian ini harus align sama penetapan tujuan sasaran. Ya, kita harus monitor ya supaya ketika melenceng sedikit gitu ya kita bisa balikin. Ya, itu adalah pengendalian secara strategis. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak ya, karena perusahaan itu pasti akan menemukan berbagai macam situasi kondisi yang bisa merugikan, bisa juga menguntungkan gitu ya. Karena tadi ya lingkungan itu ada yang nggak bisa kita handle, yaitu lingkungan eksternal ya. Dari segi kompetitor, dari segi sumber daya alam, ekonomi, kebijakan politik, teknologi. Nah, itu adalah hal-hal yang kadang kita nggak bisa handle, ya. Makanya di sini wajib banget seorang manajer dari sebuah perusahaan itu melakukan yang namanya forecasting atau peramalan, ya. Nah, untuk yang pertama adalah perencanaan kontingensi. Ya, kontingensi itu adalah kondisi tidak terduga. Urgent, darurat, contohnya adalah kemerosotan situasi yang nggak terduga. Ya, contohnya di sini adalah Ibu sebutin ada kelusuan pasar. Siapa yang nyangka Indonesia bakal kena pandemi COVID-19? Pada saat awal COVID-19 ada di Indonesia, hampir semua lini kehidupan manusia dibatasi. Toko tutup, bioskop tutup, ya. Ojek juga yang tadinya ada yang mangkal, Gojek juga tiba-tiba berhenti. Nggak ada yang mau narik penumpang. Adanya juga cuman itu ya, pesan antar, GoFood, kayak gitu. Nah, itu melemahkan pasar, ya. Nggak ada proses jual beli pada saat itu. Toko-toko nggak dapat laba, bahkan ya ada beberapa UMKM juga yang harus gulung tikar karena ya tadi lesu pasar yang nggak ada yang mau beli, soalnya banyak banget pada saat itu tenaga kerja kita yang di PHK. Ya, uang dari mana untuk menciptakan suatu pembelian gitu, sehingga melemahkan, melesukan pasar gitu. Ya, jadi di sini seorang manajer dari sebuah perusahaan itu perlu banget melakukan perkiraan ya berbagai tanggapan alternatif apa
ya, yang memungkinkan agar organisasi atau perusahaan tersebut tetap hidup gitu ya, tetap produktif ya. Contohnya misalnya membuat anggaran baru, kemudian juga kalau misalnya di saat COVID-19 kemarin kan banyak ya perusahaan yang tetap berjalan ada gitu ya, tapi gitu ya dengan misalnya merumahkan tenaga kerjanya karena ya tadi pendapatan menurun ya mereka nggak bisa gaji gitu, tapi daripada perusahaan mati nggak memproduksi ya udah saya harus mau nggak mau dengan berat hati merumahkan gitu ya para pekerja saya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan skenario building. Nah, teknik peramalan juga gitu ya. Ini di sini manajer membayangkan berbagai skenario untuk mengantisipasi perubahan-perubahan gitu ya. Jadi di sini memaksa para manajer membayangkan apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Jadi pada saat bikin rencana A sekaligus juga bikin rencana B ketika rencana A ini dalam pikirannya itu dalam imaginingnya tuh dalam imagination-nya itu ketika rencana A itu nggak berhasil, gue udah siap nih rencana B gitu. Itu adalah skenario building ya. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan krisis ya. Nah, untuk perencanaan krisis ini perusahaan membuat membuat sebuah ya perencanaan ya yang digunakan saat mengalami kejadian merugikan yang tidak terduga ya. Contohnya itu adalah melakukan komunikasi terbuka, kemudian juga membangun hubungan saling percaya dengan pemangku kepentingan utama. Ya, contohnya itu misalnya ketika krisis moneter tahun 1998, inflasi, harga-harga semua meningkat, ya siapa yang mau beli gitu ya, mau beli harga deterjen aja mesti 200.000 pada saat itu ya, beli Rinso 200.000 for what gitu ya. Jadi pada saat itu, pada saat perencanaan krisis, Rinso itu tahun 1998 itu mereka nggak produksi, ya nggak produksi. Bilang juga sama semua worker kita nggak bisa produksi. Kalian mending pilih saya rumahkan atau tetap bertahan di Rinso bekerja, tapi harus menunggu dulu beberapa tahun. Ya, akhirnya pada saat itu setelah menunggu beberapa tahun, setelah mulai deflasi, ya krisis ekonomi sudah menurun ya. Akhirnya Rinso mulai lambat laun berproduksi lagi. Tuh. Ya. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan ya di waktu UTS. Ingat, waktunya itu hanya 80 menit, soalnya adalah 100 soal. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.